Masih tetap flex untuk Kimi-nya sebetulnya. Tapi kemungkinan akan di Spencer sih ya. Harusnya. Kalau ngeliat referensinya. Chance-nya besar. Chance-nya besar. Kalau ini chance-nya besar. Dan maybe nanti bisa juga menggunakan hero-hero yang punya power di arah Smitterlet di atas Kelly. Dan oh no, dia langsung mainin semua power mereka di atas loh. Oh ya, dan bahkan Granger-nya yang memang diambil ya. Ini meminimalisir juga combo yang sempat dibawakan oleh Onyx itu sendiri. Yep. Dengan Bigetron juga, Farsa, Granger. Oke, Dipok ngedina terlalu ya. banyak ya. Dan ini berarti kayak dari Onyx-nya dipaksa buat pakai awal dulu gak sih Baxianya kalau mau diambil sekarang? Oh, Joy. Tetap ya. Tetap main assassin. Berani sih ini. Berani, Tetap tetap berani Fredrin loh. ya. Tapi ngomongin ke arah berani, ini adalah salah satu permainan dari Kairi nggak sih? Ketika dia mau lawan yang nge-counter dia atau apa, dia berani gitu loh. Ya, karena dua hero di belakang Kimi Granger bisa ditangkap dengan Joy. Dan sekarang tinggal lagi bikin gimana caranya Kimi dan Gregor ini harus gunain apa? Purify. Kalau gua ya, Kibonya cari gimana caranya Kimi sama Granger ini harus pakai Purify. Oke. Kayak hero sisi besar atau big over, Chow salah satunya itu bisa jadi sebuah jawaban loh. Oke, tapi edit ban. Ya, Esmeralda mau di ban kah? Esmeralda menurut aku kayaknya Atau Glue? Gua nggak, Gelu sih mendingan Atau band Gelu. gua mending nggak lepas Esmeralda, Glue-nya di band misalnya ya, kita ngomongin Glue ya. Ya, Ambil marksman-nya bisa Beatrix, bisa Kari, bisa ya. bisa Cloud. Dan Dewa juga kalau EXP masih bisa high loss. Ya kan. Badang juga available. Jadi kalau misalnya just in case kondisinya dari Dewa ini pakai hero yang keras, Onyx udah siap counter hal tersebut. Jadi high loss yang di band juga ya. Hero tebal ya? Iya. Dan sebenarnya masih ada Gatot Kaca juga buat nge-reach lini belakang terutama dari Dewa United yang bisa dimanfaatkan. Tapi gold lane-nya dulu nih, Kari kah akan di-ban karena Harit menurut aku kayaknya bakal over magic banget dari Onyx-nya itu sendiri. Gua suka sih band Kari. Iya, Kari juga kan masuk ke dalam salah satu deretan favorit hero-nya top 5 Savero. Tapi kalau misalnya dia ban ke arah Kari, dia tinggal mainin Cloud sih menurut gua. Oke, kalau gitu. Enak Cloud-nya. Cloud-nya bisa dive in, Cloud-nya bisa mainin Purify, Cloud-nya bisa bikin Fredrin-nya linglung gitu loh. Oke. Marksman sih yang memang Iya. kemungkinan besar ya. Bakal ditutup untuk Dewa juga. Tapi Joehead, oke mereka nggak bikin ada sebuah setup yang dilakukan oleh Onyx. Ya tentunya kita juga tahu ya, kita lihat dari Onyx punya sisi. Dan itu yang gue bilang Om Awa, jangan sampai Onyx-nya punya chance untuk dapetin romer-romer sisi. Joe masih ada. Ada Tigreal juga tapi Patrick. Akankah ada combo yang menyebalkan? Sebenarnya kalau kita bicara combo besar, Tigreal kan bisa Iya. banget. Ya tadi lagi ya. Iya, udah combo besar, Tigreal Beatrix, ada Electrifying Beats di tengah-tengah. Ya atau kalau emang mau jangkau belakangnya juga Gatot Kaca masih sangat available. Wah, Buat Keyboy. buat Kiboy. Iya. Tapi kalau misalnya Gatot Kaca, yang sangat berat adalah dia nggak punya skill escape mechanism satu. Kedua, untuk crowd controlnya tuh nggak bisa continuous gitu loh. Gak kayak misalnya Jauhead, gak kayak misalnya Chow. Jadi untuk bot dan mid lane ini nggak terasa terganggu. Bisa Oke. instant. Ya benar, Romer belum keluar nih sekarang. Atau ini sorry EXP. Chow dan Blue ya. Tebel-tebel ya. 3 tebel, 2 damager di belakang. Iya. Bener-bener harus ada yang incer belakang sih. Dan instant burst ya, ini berarti mengandalkan banget nih Beatrixnya untuk bisa jadi cepat juga. Iya main front to back ini agak PR ketemu tembok-tembok kayak gini. Fredrin dulu juga. Romer apa yang akan dibawakan oleh Onyx? Ya kalau mau Romer damager, Khalid mungkin ya. Tapi Iya. sisanya sih lebih ke sisi aja, Tigreal. Tigreal, Ya, Gatot. Gatot. Juga yang Gatot buat is okay, ke benar. belakang juga kan buat Benar. jangkau Granger Kiminya. Tapi ya balik lagi itu bisa dihindari tentunya oleh Dewa United itu sendiri. Dan Gatot itu Kaca. bisa. Gatot Kaca ini gua melihat kalau misalnya Kiboy-nya nggak di follow up, ini bahaya banget. Ya, tapi selama masih ada Avatar of Guardian, Ya. seharusnya Gatot Kaca masih baik-baik saja ya. Iya sama dia masih bisa unbreakable buat kabur juga kan Iya, seenggaknya dan bisa ada tambahan durability bersama Revitalize yang harusnya dibawa juga. Ya,
akan memperpanjang nanti buat tim fight untuk Onyx itu sendiri. Dan secara damager kita bisa bilang Parsha, Joy, Beatrix, 3 damager. Ini cukup masif di setup turtle yang pertama. Bagi Onyx. Kali ini kita bakal menyaksikan apakah line up yang berhasil mendapatkan kemenangan dari Dewa ini mampu menumbangkan Sang Raja Langit atau sebaliknya Sang Raja Langit mulai mengudara kembali. Ebel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Hai, dua tim yang saling bertemu dengan target yang berbeda. Menambahkan kembali moral boostnya ataukah klasemen akan bergeser untuk Onyx itu sendiri. Dengan membawakan agresif gameplay harusnya Pharsa dari Suns-nya juga yang akan coba melakukan clear cepat terlebih dahulu. Sementara Xavero memang udah mulai ngebantu pola farming yang dibawakan oleh Kairi itu sendiri. Dan Spencer, dia harus sedikit mengalah karena memang agak ke outrange dengan adanya Pharsa. Ya betul banget kalau ngomongin ke arah Spencer, tapi rotasi yang dilakukan Suns ini biasanya tuh dia cepat sekali ya. Apalagi kalau dia pakai Pharsa, itu kan dari dulu adalah hero-hero yang bisa kita bilang cukup mengerikan untuk Suns, tapi dengan emblemnya silakan. Iya, ini hero-nya Suns banget ya. Membawa Lethal Ignition, membawa Rapture juga. Begitu menyakitkan dan berbeda nih untuk match up di Kimi-nya. Match tadi kita udah ngeliat ada Emblem Marksman, tapi sekarang lebih memang mengandalkan ke arah magic damage-nya juga dengan membawa ke arah Bergen Hunter, tambah dengan Trill juga. Dan yang berbeda adalah Quantum Charge. Dia akan mencari sustain ability-nya juga untuk bisa bertahan di laning phase tentunya. Karena dengan adanya outrange tadi agak sedikit sulit. Oke, tapi kali ini kita lihat para pasukan dari tim Dewa. Mereka juga udah mulai coba nutup jalan untuk rotasi enemy dari tim Onyx. Cuma yang harus diperhatikan adalah kali ini para pasukan dari tim Dewa, mereka tidak boleh terburu-buru untuk early fight. Early fight yang mereka miliki powernya mungkin sampai saat ini cuma ada di Granger. Kalau Sorizo dapetin momentum, it's okay. Karena kalau misalnya Onyx, dia nggak harus punya Feather Estelle, tapi spamming skill yang mereka miliki itu udah cukup sakit loh. Cukup. Ya, alright, mencari informasi Kesu akan memberikan sedikit ancang-ancangnya. Tapi belum ada inisiasi lanjutan yang ingin dilakukan oleh keduanya. Tapi lihat di depan sana, Sorizo bakal coba dipegang. Bakal coba untuk mundur para pasukan dari tim Dewa. Mereka tidak akan tinggal diam. Bergerakan menuju ke arah sosok seorang Ri yang sedang mendapatkan parcel. Tapi Kairi is coming. Menuju ke arah power of retribution. Dan itu dia, retribution from Retribution. Berhasil menyelamatkan parcel dari mereka. Kairi memilih mundur ke arah belakang. Dan flicker power defensif berhasil dilakukan untuk kedua belah pihak. Meanwhile, tembakan dari seorang Spencer masih terlalu besar dan Rey gak ada lagi jalan untuk pulang. Rey, where are you going? Nampaknya flicker for defensive berhasil dihindari oleh seorang Lutfi. Walaupun keren dengan Keyboy, tapi it's totally worth it. Meredam sedikit gameplay farming yang dimiliki dari seorang Rey. Perasaan sakit banget ya tadi, Keyboy langsung hilang seketika. Dan bahkan Kairi yang tadi diangkat oleh Sorizo, dia masih selamat. Dan talent prediction, Wow, oke. Satu suara menuju ke Onyx. Dan Spencer hilang. Wow, instant juga yang tadi Spencernya. Oke, tapi nampaknya yang tiba terjadi di depan sama Maybe. Spencer hilang bersama dengan Maybe. Kali ini para pasukan dari tim Onyx, mereka mendapatkan keuntungan dan seluruh talent yang bertugas menuju ke arah Onyx. Dan ingat, Caster sudah beberapa kali ditampar dengan ada kenyataan, but it's okay. Terutama season ini ya. Iya. Season ini banyak banget loh kita kena tamparan semuanya. Betul, semua tidak tertebak dan terduga-duga ya. Betul, itu dimulai dari season 13 ya sebenarnya. Season plot twist ya. Oke, di bagian bawah Xavero kelihatan cukup normal-normal aja sejauh ini. Meskipun Turtle sempat diambil dengan Dewa, tapi fight-nya masih dimenangkan juga untuk Onyx. Dan topnya damai, berarti kita hanya akan melihat dulu ya, atau menunggu untuk Kairi-nya. Kapan dia akan join buat team fight. Secara item juga Kairi akan menuju ke Stallium side buat first itemnya dan Hunter Strike untuk Maybe yang sudah selesai versus Melvic Gun. Jadi range yang dicari ternyata oleh Xavero. Dia mau main safe. Ya itu seperti kata Aul sudah bilang, dari namanya aja Xavero. Iya. Dari data juga menunjukkan kalau dia memang lebih fokus untuk farming dulu. Kalau bisa dapetin turret, dapetin dulu. Kalau udah merasa cukup, baru nih fight yang akan bisa diikuti juga oleh sosok Xavero. Tapi jangan lupakan juga power of retribution ini sangat-sangat penting untuk Dewa. Tapi Lutfi. Tapi lihat di depan sana itu masih the way of Dragon. Berhasil mendapatkan Lutfi. Masih bisa bertanda power of retribution kembali lagi keluar depan sana. Menandakan power dari sosok seorang Fledrin.
Tapi meskipun dia harus tumbang, para pasukan dari tim Onyx mereka nggak mau kasih nafas sedikit pun. Nggak mau ngendori permainan mereka. The Privilege tanpa adanya satu sosok Kairi menuju ke arah para pembuff kan tidak adanya Retribution. Kayaknya nggak ada invade ya. Ini dilakukan juga sama Onyx dan Onyx mencoba untuk melakukan adanya trade terhadap kerugian objektif di Turtle dengan poin kill yang bisa mereka dapatkan. Ya, kalau tadi ada Retribution mungkin Kairi ngambil privilege tersebut. Iya. Tapi karena nggak ada, ya mau nggak mau Kairi harus ya udah deh jungle bawah aja udah cukup. Dan Dewa masih bisa mengejar juga lah. Oke, Nabila penetrate. Lumayan damage-nya maksimal. Kali ini menuju seorang Itoshi Kisu. Di balik sisi semuanya ada Dead Sonata yang buat Sas agak cukup gemetar tuh tadi. Iya dan Kesu belum kelihatan deh bagaimana power pick off-nya dia bisa dilakukan. Sementara dari Onyx memang belum ada juga. Bahkan tidak ada dengan yang membawa ke arah Purify Om Wawa. Dan ini memang cukup berbahaya sih kalau tanpa Purify ya kita bicaranya. Tapi di bagian bawah tadi maybe sempat untuk menjaga juga orange buff agar Onyx tidak langsung menuju ke sana dan maybe second item Sky Pierce baru selesai dan maybe bisa mulai join team fight berusaha untuk mengumpulkan stack demi stack untuk lethality dari Sky Pierce. Alright, para pasukan dari tim Onyx kali ini mereka tidak boleh kehilangan turtle kedua. Jujur, ini ngebuat maybe unggul sekali atas Xavero Om. Dari 3.800 walaupun ke 4.100 emang nggak banyak. Tapi untuk seorang God Laner, satu item kecil aja pecahan tuh sangat impact-nya beda. Sangat beda impact-nya. Tapi lihat di depan sana, ada Tau menuju ke arah sosok seorang Lutfi. Ray memilih untuk mundur ke arah belakang. Dengan adanya turtle dari bottom lane, harusnya Xavero bisa melakukan support system dengan penetration yang dia miliki. Karena Kairi, buying time terlalu lama oleh Sorizo di depan sana. Jadi kasih farming dulu ya untuk Kairinya ya. Biarkan lane atasnya didelegasikan untuk Kairi itu sendiri dan perfect turtle depan mata. Oh my god, Lutfi! Astaga, Lutfi menuju ke arah seorang Spencer berhasil mengunci flicker dari seorang Spencer. Meanwhile, di depan sana dengan turtle yang berhasil didapatkan oleh seorang Ray, privilege kali ini tidak akan dilepaskan oleh seorang Kairi. Dengan satu purple buff-nya, udah mulai tertangkap di depan sana. Tapi Kairi masih mau lebih dan hilang begitu saja tuh Wild Dragon yang on point. Menuju ke arah seorang Spencer, 1 point kill dan tadinya itu privilege yang bisa diambil oleh seorang Kairi. Iya, trade ya. Jadi malah rugi benar. Iya, dan bahkan ini ngebuat akhirnya dari Dewa unggul banyak walaupun harus all in loh. Tadi sampai The Wave Dragon aja dikeluarin. Ya, 3 turtle ya berarti perfect turtle untuk Dewa juga dan terlalu dalam sih. Tadi memang untuk Kairinya penggunaan dari Electrifying Beats yang sudah terpakai tadi yang membuat dia tidak bisa kabur lagi untuk menetralkan efek-efek CC slow yang bisa di purify tadi oleh Electrifying Beats. Dan tim fight kumpul ya, melihat kekuatan dari Kimi yang sudah aktif, dari Granger yang sudah aktif, dari Dewa sekarang mereka sudah mulai berkumpul juga. Mereka punya badan yang solid di depan, mereka punya Fredrin kali ini. Oke, Fredrin, tapi metode late game, Fredrin nggak bisa terlalu kuat loh. Bakal lihat Lutfi di sana, bakal coba di following up oleh dengan Venom Rise, tapi Ray terus sakit. Dan harta Tata dan Sonata menuju seorang Lutfi bisa meledakkan seorang Lutfi dengan instan, dan itu dia. Sky Piercer activate, menuju ke arah sosok seorang Baby yang sangat sakit nantinya kalau nggak ditanggulangi. Dan masih dengan chance untuk penjaga dari area mid sekarang. Feather Airstrike yang selalu bisa mengusir juga dan Avatar Guardian berhasil mendapatkan Spencer dan solo kill. No flicker dan duel mereka berikan seorang Sasta berfollowing up damage. Itoshi Kisu. Apakah itu hanya buying time untuk turret di arah bottom lane? Ya harusnya itu ada distraksi ya untuk ngebuat, ya seenggaknya kan turretnya hancur. Tapi kenapa harus pakai flicker? Kenapa harus pakai flicker itu pertanyaannya? Terlalu mahal gak sih flicker itu? lumayan mahal sih dan mahal banget sebenarnya karena ada Lord yang keluar juga ya. Karena objektif yang muncul. Lihat, dan Xavero, BOD sudah selesai. Duel dari kedua marksman harusnya kita akan lihat sebentar lagi. Karena tadi item dari Maybe juga dia sudah ngumpulin 3 item ya. Jadi sudah powerful juga sebenarnya untuk Ranger dari Maybe. Dan setup lebih dahulu mungkin untuk di start bagi Onyx nih ya. Karena mereka lebih banyak dari sisi kuantitas pemain. Udah Baby. Wah ini dia Masman. Ya kan, yang sangat berani. Memang pria tidak bercerita, tapi Masman maju di depan seperti ini. Menunjukkan keberanian yang mereka miliki, tapi Keyboy bukan coba ditangkap begitu saja. Bukan coba dimakan dengan Feather Airstrike following up damage. Meanwhile dari belakang Lutfi berhasil berzoning out seorang Spencer. Dan ini saja Kairi untuk bisa menutup jalan dari seorang Spencer. Karena udah ada informasi tidak ada flicker dari sosok seorang Kimi.
Iya, dan juga Bandit Strike tadi udah diaktifkan juga ya, tanpa adanya mengenai target yang diinginkan, tapi hanya mendelay saja waktu eksekusi terhadap Lord. Astaga Lutfi! Bakal coba di following up damage, tapi Kiboy nampaknya udah gak bisa bertahan dengan cukup lama. Meanwhile di depan sana permasukan dari tim Onyx, mereka terkena 2 point kill. Duel Dragon berikut seorang Kairi, tanpa following up damage, triple kill looking for Maniac. Informasi yang sangat-sangat mahal dengan 4 point kill dan Skypisser yang sudah cukup tinggi. Wah, ini susah banget sih untuk bisa numbangin Ray-nya pun di depan. Terlalu banyak bahkan. Ngebuat dari Lutfi dan juga Kiboy-nya juga nggak bisa nahan damage terlalu lama. Yep. Kekuatan dari 3 badan sekarang. Konsil. Oke, konsil terjadi. Sans jadi target utama mereka, tapi ternyata hanya gertak-gertak sambal karena flickernya belum available. Dia hanya memilih untuk bisa membuat akhirnya pemain-pemain Onyx mundur dan outer middle turret mereka cabut juga beserta dengan replay yang akan kita input. Yap, dari positioning tadi ya. Kalau bisa dibilang selama Spencer dan maybe-nya bisa berada di belakang dari Ray, ini Dewa akan sangat powerful banget. Lihat bagaimana maybe Spencer, 2 pemain ini bisa memberikan damage dan nggak ada yang bisa membalas apa yang dilakukan oleh 2 pemain tersebut. Nah ini Om, beratnya kalau Kiboy pakai Gatot, kalau dia udah masuk dia nggak bisa keluar. Yep. Sekalipun dipakai untuk keluar, kulit itu nggak ada lagi sisi yang dimiliki. Dan sedangkan kali ini, mereka benar butuh penjagaan untuk Sans di depan. Dan Xavero masih butuh badan, lihat Kiboy. Nggak bisa bertahan cukup banyak, bahkan instan. Itu dia. Itu banyak banget CC-nya ya, kena energy eruption, tarik lagi. Yap, ada Brave Assault juga tadi. Semuanya masuk dan Dewa unggul cukup jauh sekarang. Lord memang bisa dibersihkan dari Holy Defense juga yang sudah ter-trigger. Mungkin hampir secara keseluruhannya. Dan ini masih super minion yang jalan bagian bawah. Yes, Spider Attack for defensive. The best thing yang bisa dilakukan. Dan untungnya dari tim Onyx mereka punya Beatrix dan mereka punya Farsha. Itu adalah 2 aset mereka yang sangat berharga. Asuransi defense ya? Ya, betul sekali. Ya walaupun dalam keadaan tertinggal sekarang 6.000. Keadaannya dimiliki oleh Dewa United. Red to Red Vision ini akan semakin luas lagi bisa dikuasai oleh Dewa. Oke, tapi nampaknya di depan sana Ray berhasil membuat Kiboy ter-take down. Dengan flicker for defensive dikeluarkan seorang Lutfi dari Itachi Kesu. Mencoba menangkan seorang Xavero. Flicker for defensive. Fokus ke arah PS dengan Sans yang terkena double kill. Dari seorang Maybe meledak harta tatanya senata. Ini bencana. Di depan sana para pasukan dari tim Onyx mereka para Foranda. Fokus ke arah belakang. Ingat, dari seorang Itachi Kesu dia belum mengeluarkan Way of Dragon. Ya, ini bakal menjadi satu pengawalan terhadap wave di arah tengah. Apakah Onyx mampu bertahan? Oh, ini bencana. Fokus ke arah base, tapi Avatar of Guardian berhasil memukul mundur para pasukan dari tim Dewa. Tidak terlalu lama karena Kiboy akan meledak. Untuk kesekian kalinya legendary from Dewa United Esports. Iya, membeli waktu setidaknya untuk menunggu teman-teman yang lain dari Onyx. Pound kembali. Dan akhirnya masih belum menjadi jawaban untuk Dewa bisa mendobrak pasal ini defensif dari Onyx. Ya. Ini benar-benar sulit sih untuk Onyx ya. Karena berulang kali skenario yang terjadi adalah waktu Kiboy lagi masuk dengan ALG-nya dia. Langsung semuanya mundur, mencar semuanya. Dan yang mencar ini masih ada Kimi, masih ada Granger yang punya range yang jauh juga sehingga nggak bisa nangkep. Dan itu yang menjadi kayak membuat Onyx sulit untuk selalu bisa melakukan team fight. Tidak ada single target lock untuk menuju ke Kimi. Tidak ada juga buat Granger. Sedangkan badannya di depan akan dipegang juga dengan Ray. Dan kita tahu bagaimana problemnya adalah Ray ini punya begitu banyak efek sisi dari tauntingnya, dari knock up-nya, dari efek slow-nya juga. Masih ada Zorizo juga yang bisa bahkan menunggangi Sans tadi. Oh, itu dia. Sansnya udah ditunggangin. Abis itu kena Skypisser. Hilang di tempat sudah. Yap, dan Lord jadi didapatkan oleh Dewa United tanpa adanya gangguan sama sekali yang bisa dilakukan pula oleh Onyx. Mereka harus mundur, tapi again ya, 2 asuransi defense mereka selagi terjaga, harusnya ya Onyx masih bisa memperpanjang nafasnya mereka. Dan Dewa PR-nya adalah bagaimana Itachi Kesu bisa memanfaatkan flicker dan juga The Wave Dragon-nya ini mengincar ke arah Sans ataupun Xavero tanpa adanya Purify untuk mereka. Ya, ini yang paling penting memang. Tanpa membawa Purify, memang ini adalah risky choice yang dipakai oleh Onyx. Mereka berusaha untuk menggocek ya, tapi mereka harus juga tahu di mana keberadaan dari Itachi Kesu. Tapi mereka harus melakukan defense di arah top lane loh. Ini minionnya bergerak terus menuju ke arah top lane. Dan informasi yang didapatkan mereka akan 1 turret terakhir sebelum menuju ke arah base. Ini sangat mahal Omawa. Kalau mereka tidak bisa melakukan defense ini bisa berbahaya. Ini bisa di end game karena Lord bergerak menuju ke arah base turret. Di depan sana mereka belum melihat di mana ada sosok Kiboy di arah belakang.
Baby Flicker for defense masih bisa dihadapi dan Penetrate gagal mendapatkan 1 point kill. Meanwhile, Sorizo take down. Fokus menuju ke arah belakang. Ini menjadi target utama dan spray down. Tembakan peringatan tapi fokus ke arah base cover. Apapun yang terjadi membuat Ormas dari tim Onyx terpecah belah. Sedangkan Lutfi gak ada jawaban untuk bisa di take down. Dan lihat, Avatar of Guardian for defensive kembali fokus ke arah base dan Dewa United Esports berhasil mendapatkan game yang pertama. Onyx porak-poranda. Yes, dan bahkan ini membuat pula prediksi semua caster salah. 2-0. Apa itu 2-0? Iya, dan Dewa United ternyata dengan membawa jawaban hadirnya Kesu, Spencer, dan kembalinya juga Ray. Membuat akhirnya mereka bermain cukup lepas, Om. Yap, dan draft yang manis. Dan memang tadi ya, resiko yang tinggi yang dibawakan oleh Onyx adalah mereka tidak membawakan Purify sama sekali. Dan itu lebih membuat nyaman pasti untuk Kesu bisa melakukan setup dengan Chow yang terpakai. Lagi-lagi Dewa memberikan sebuah pukulan yang telak untuk tim yang berada di atas mereka. Meskipun sedikit terlambat, tapi kita tahu ini adalah tim yang sulit untuk dikalahkan dengan mereka sebenarnya. Tapi mereka sanggup untuk membawakan dengan sangat rapi juga. Ray keluar dengan Fredrin, dia sanggup untuk memegangi hero-hero dari lawannya juga dan membuat Keyboy tidak sanggup untuk berbuat apapun setelah melompat dengan Avatar of Guardian. Ya, apakah ini Fredrin akan lulus? Tapi itu dia Om, yang sempat aku bicarakan tentang adanya